Ya, jadi memang balik lagi kita akan coba usahakan pengembangan produk-produk di sana. Ya, terkait dengan kau bilang apa tadi, cash ya, cashnya banyak mau diapain gitu. Sebenarnya gini, balik lagi ya, Kalbe itu kan memang perusahaan yang sudah cukup lama di market ya. Jadi kita udah sejak 1966 lah, kita baru saja celebrate our birthday itu 2 minggu lalu, gitu. Udah 56 tahun. Nah, jadi memang kita secara blueprint company itu kita punya planning ya, karena healthcare bisnis itu sangat besar skopnya. Ya, kalau kita katakan ya healthcare kan bisa kayak ada obat, ada medical devices, ada labnya, ada rumah sakitnya, ada ada stem cell-nya, ada vaksinnya, banyak sekali gitu ya area yang bisa cover gitu ya. Nah, kita memang secara blueprint itu kita mulai pelan-pelan kita mulai invest di area-area tertentu. Ya, cuman baik lagi memang karena kita secara company sudah cukup lama, ya bisnis modelnya tuh nggak kayak startup lah, kita bilang nggak suka bermani gitu cepet-cepet gitu. Kita coba meningkatkan traffic ya, kayak QuickLocker juga kita lakukan hal yang sama. Cuman kita nggak sampai benar-benar habis-habisan untuk melakukan untuk find traffic lah, kita bermani lah kita harus. Oke, siap. Kita cuman pasti akan ada investasi ke depannya. Mungkin contoh kayak di digital platform. Ya, mungkin nanti fasilitas produksi mungkin untuk vaksin lah dan sebagainya, itu pasti akan ada ke depannya. Seperti itu. Atau akuisisi land lah dan sebagainya untuk production land. Seperti itu. Ya, kita tunggu nih Pak update-update selanjutnya. Mungkin sebelum kita kembalikan cerita, thank you Pak sekali lagi untuk pemaparannya. Sebelum kita kembali ke cerita, ada closing statement yang mau disampaikan Pak? Mungkin dari saya, mungkin tantangan terbesar untuk sekarang ini memang global issues ya, yang kita lihat dari war Rusia dengan Ukraine ya, dengan China condition, recession dan sebagainya, memang lebih ke eksternal. Nah, memang kita secara internal kita akan coba jaga ya apa yang kita janjikan ke market ya, secara EBITDA, secara growth dan sebagainya. Dan kelihatannya sih kita masih cukup optimistik ya dengan outlook yang ada sekarang, dan mudah-mudahan dengan adanya kenaikan suku bunga lah, dengan Pertalite naik lah dan sebagainya, kita ekonomi masih bisa stretch cukup baik ya, sehingga kondisi kita memang kan ini kan juga kan memang kondisi kita jauh lebih baik ya dibandingkan seperti kayak US atau mungkin Europe ya, di mana inflation di sana lebih parah lah ya kita katakan. Suku bunga juga naiknya sangat agresif ya. Ya, mudah-mudahan di second semester ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu sih. Thank you Vanessa. Thank you Pak, best of luck sekali lagi dan tetap sehat terus Pak. Mungkin silakan kembali ke cerita. Oke, thank you so much untuk Pak Lukito, very insightful, and thank you juga Vanessa untuk sesi ini. Oke, aku share untuk technical review ya. Oke. Slide. Oke, untuk technical review minggu ini, ini disclaimer dulu ya. Oke, untuk GCI secara bullish skenario koreksinya udah terbatas karena udah menguji support di FR 61,8 di indeks 7155 dan FR 78,6 di 7095. Bertahan di level tersebut maka akan mengkonfirmasi higher low dan indeks akan berpotensi kembali rally. Indeks berpotensi membentuk bottom dari wave kedua dari wave 5 yang akan melanjutkan ke wave 3. Dan untuk bearish skenario-nya, GCI membentuk rising wedge. Ini merupakan reversal pattern dengan target 7051 jika terkoreksi. Dan GCI udah menyelesaikan wave 1 dan akan dilanjutkan dengan wave 2, corrective wave dengan target FR 50% di 69,6967 atau di FR 61,8 di indeks 6873.
Kemudian untuk rotasi sektor untuk minggu ini yang ada di improving adalah IDX Finance, IDX Prop, dan IDX Basic. Yang saat ini ada di leading ada di IDX Infra. Saat ini sisa infra aja ya, yang IDX Energia udah mulai turun ke weakening dan industri juga ke weakening. IDX non cyclical ada di weakening dan IDX Trans ada di lagging, Health ada di lagging, dan ini ada IDX Tech dan cyclical juga di lagging. Kemudian secara daily kita lihat bahwa IDX Trans udah masuk ke improving, IDX Tech juga masuk ke improving, IDX Cyclical juga ada di improving, dan IDX Finance juga udah improving tapi mendekati ke leading ya. Ini juga IDX Basic juga ada di sini. IDX Health saat ini secara daily masih ada di leading indicator, dan IDX Prop juga ada di leading. Nah, ini IDX Energy yang menarik semuanya, mau daily mau weekly ini turun ke weakening. IDX industrinya juga, IDX Infra ini sekarang lagi di lagging. Kemudian kalau kita lihat di IDX Basic secara sektoral yang weekly, ini ada apa sih yang kira-kira masuk ke improving? Ada Archie, ada Antam yang masuk ke daerah improving. Biasa kalau aku suka beli di improving, nanti pas pindah ke leading biasa rally-nya kan cukup jauh. Nah, ada Indosemen, kemudian ada PSAB, ada SMBR, sama ada Tekim. Ini udah pindah ke leading ya secara RRG weekly, dan ada Keras di daerah leadingnya, ada Barito. Kemudian yang pindah ke weakening ada BRMS dan AGI. Kemudian yang masih ada di lagging ada Inco, ada MDK, ada SMCB, ada Enical, ada Tins. Dan secara basic industry daily-nya itu yang improving ada di Barito. Dan tapi saatnya leading ini banyak banget, ada Antam, ada AGI, ada SMBR, ada TPA, ada Indosemen, dan Indakiat itu turun ke weakening. Nah, kalau di IDX Health ada apa ya secara weekly? Yang secara improving ada INAF, ada KF, ada BMHS, ada Prim, ada PRDA, dan leading memang ternyata memang terbukti ya, Kalbe itu harganya lagi tinggi ya. Silo, Kalbe ini ada di leading. Kemudian secara daily-nya itu ada apa ya? Ada Same yang kemarin sempat ke improving, IRA, dan ada Sido yang ada di leading, tetap Kalbe ada di leading, dan ini terbukti dari rotasi sektor bisa dilihat. Ada Kalbe, ada Mika, ada BMHS. Dan yang IDX Prop ada apa? Yang kemarin sempat naik secara weekly, Sumarekon ada di improving, LPK di improving, kemudian ada CTRA yang ada di leading, APLN, BKSL, DILD, BES, MDLN ada di leading. Dan kalau di daily-nya itu ada PLN yang masih di atas, CTRA, BSDE, dan lain tuh BES, MDLN, BKSL ada di weakening. Tapi ini bisa berubah ya kalau daily, karena ini memang jangka pendek. Ini adalah 5 saham yang terbesar secara market cap yang ada di masing-masing sektor. Nah, kira-kira kita lihat ya, ada beberapa saham yang menarik termasuk Kalbe. Kalbe ini break resisten jangka panjang di 1730. Break rectangle pattern menuju ke 1960, target flag pattern menuju 2230. MACD dia masih positif dengan buy, tapi ini memang buat invest ya, bukan buat trading. Buy area di 1820 hingga 1880, dan target 1 1960, target 2 2050, stop loss 1810. Kemudian ada Inco yang juga menarik di sini. Inco rebound dari support MA 200 hari di 6020, dan kenaikan akan melanjutkan tes last high di 7125, berpotensi membentuk Gartley pattern. Inco buy di area, jika ingin melakukan pembelian bisa lakukan pembelian di 6.800 hingga 64 dengan target 1 7525, target 2 8.100, dan stop loss di 6.300. MACD masih positif. Kemudian ada Antam yang break resisten jangka panjang di 2010 akan melanjutkan kenaikan menguji last high di 2270. Break level tersebut berpotensi membentuk cup and handle dengan target 3000.
Antam masih buy dengan area di kalau ini melakukan pembelian 2150 hingga 2000 dengan target 2270 dan 2600, stop loss 1880. Kemudian di semen Gresik yang patternnya sangat menarik di sini. Semen Gresik tuh break kelas high di 7125 dan berpotensi membentuk double bottom dengan target di 7950. Semen Gresik adalah rekomendasi buy dan jika ingin melakukan pembelian bisa melakukan di 7500 hingga 7100 dan target 177 dan target 2 8000 dan stop lossnya ada di 7000. Kemudian BRMS ini terkoreksi tetap bertahan di FR 61,8 di 166. RSI menunjukkan BRMS ini masih oversold dan BRMS ini masih bertahan di lower Bollinger Band. BRMS boleh diperhatikan buy on weakness di buy area 188 170 dengan target 215 dan 226 dan stop loss 165. Walaupun MACD dia masih kurang bagus ya, masih negatif dan parabolic SAR juga masih negatif, tapi RSI ya tadi kita lihat sangat oversold. Aduh nih, sorry ini kayaknya internetnya terganggu ya. Aduh, kawat nih. Sorry, kayak keputus ya. Recording in progress. Sempat keputus sebentar. Oke. Sorry. Aduh, internetnya parah. Oke, tadi kita sampai di BRMS ya. Vanessa tadi terakhir. Oke, BRMS tadi masih baik karena dia oversold sih. Jadi kalau kita lihat di sini MACD dia masih negatif, RSI-nya sudah sangat menunjukkan oversold di sini. Jika bertahan di 166 maka BRMS saat ini bertahan di lower Bollinger Band dengan buy area di 188 170, target 215 dan target 226 dan stop loss 165. Kemudian ada BES yang koreksi bertahan di support up channel di 169. So far up channel masih valid, kenaikan akan menguji resisten up channel di 206. BES masih buy di 180 170 dengan target 187 dan 206, stop loss 168. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas teknikal, kita ada kelas, silakan hubungin admin di nomor tersebut. Oke. Mungkin itu aja untuk technical sesi. Mungkin Vanessa ada closing statement untuk teman-teman semua. Iya, thank you Ci sekali lagi untuk kesempatannya hari ini dan thank you Pak Lukito untuk tadi pemaparannya. Mungkin kalau dari Kalbe kita melihat masih positif, cuman mungkin kalau dari saya mungkin good things come to those who wait ya, karena kalau ngelihat Kalbe ini mungkin kita nggak bisa ngelihat yang pertumbuhannya mungkin langsung nih gitu triple digit gitu atau langsung double atau gimana, tapi kan bisa dilihat ini inisiatifnya terus continue, track recordnya sudah ada, jadi I think sih it's just a matter of time ya, dari kita dengar kabar-kabar baru nih nanti terus-menerus yang positif dari Pak Lukito, nanti hasil dari inisiatifnya seperti apa, itu aja sih untuk Kalbe. Oke, thank you so much untuk hari ini. Thank you banget Pak Lukito. Mungkin hari ini kita udah cukup banyak belajar. Ternyata Kalbe itu is company yang sangat menarik karena udah berdiri cukup lama dan udah proven getting stronger and getting bigger. Jadi memang buat teman-teman yang invest boleh perhatikan untuk investasi jangka panjang. Mungkin gitu dulu ya Pak Lukito untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk update-nya. Sampai mungkin nanti kita akan ketemu lagi nih. Nanti kapan kita ada undang lagi untuk update-update berikutnya. Oke. Thank you Bu Rita atas waktunya, undangannya. Thank you Vanessa, thank you semua ya atas waktunya. Salam sehat untuk kita semua, thank you. Ya, thank you, salam sehat, happy weekend, bye all. Salam sehat, happy weekend. Thank you, bye. Thank you Friendly. Thank you Vanessa, thank you Pak Lukito, thank you all. Saya izin live ya. Iya, ya bye.